Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menggenapi akan janjinya akan Mesias dengan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita baru mengerti, saudara. Jikalau itu bukan rancangan Tuhan dan penggenapan dari Tuhan, tidak ada sebuah kemungkinan semuanya itu akan terjadi. Namun saudara, kita yang mengenal Kristus, kita tahu bahwa semua itu sudah terjadi yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, memahami sesuatu, kita memerlukan data yang memadai agar kita dapat memiliki perspektif yang total atau menyeluruh atas sesuatu. Demikian juga dalam kita mengenal Yesus Kristus. Ketika kita memahami Dia hanya dari satu sudut pandang saja, maka kita akan mendapatkan kesan dan pesan yang berbeda. Saudara, kita semua tahu bahwa peristiwa Natal adalah memperingati peristiwa kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem. Namun kebenaran eksistensi Yesus Kristus dengan kelahirannya dari perawan Maria di kota Bethlehem belumlah kebenaran eksistensi yang menyeluruh. Sebab Yesus Kristus sering mengatakan, "Aku datang, bukan aku lahir." Yang memberitahukan bahwa kelahiran Dia bukanlah awal eksistensinya, sebab Ia memiliki pra-eksistensi. Hanya ketika kita mempelajari Alkitab, barulah kita mendapatkan totalitas dan keseluruhan dari pengenalan kita akan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 1-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana biasa, maka penulis surat Ibrani kembali menggunakan firman Allah dalam Perjanjian Lama sebagai tipologi daripada Yesus Kristus. Dan Perjanjian Lama memberitahukan bahwa Yesus Kristus bukan ujuk-ujuk datang tanpa penyataan Allah secara detail dan lengkap. Saudara, pada bagian ini, penulis surat Ibrani hendak mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar menurut Melkisedek, bukan menurut Harun. Saudara, mengapa demikian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Yesus Kristus adalah imam besar agung. Bersamaan dengan itu, Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam, "Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara, di dalam perjanjian lama ketika nubuatan diberikan tentang siapakah Mesias, maka Mesias itu adalah raja di atas segala raja. Namun Mesias itu juga adalah imam besar agung. Saudara, di sini saudara-saudara, perjanjian lama memberitahukan bahwa Mesias itu menjadi imam besar agung tidak menurut daripada Harun, tetapi menurut Melkisedek. Saudara, mengapa harus menurut Melkisedek? Karena jikalau Mesias adalah imam besar agung menurut Harun, maka dia tidak bisa menjadi raja di atas segala raja. Karena keimam besaran Harun hanyalah imam besar, tetapi bukan raja. Tetapi menurut Melkisedek, karena Melkisedek dia adalah imam besar, tetapi dia adalah Raja Salem, yaitu raja di Yerusalem, saudara-saudara, yang percaya kepada El Elyon. El Elyon itu adalah Yahweh itu sendiri. Sehingga saudara-saudara, Yesus Kristus dia bukan dari keturunan Harun, tetapi dia keturunan Daud atau keturunan Yehuda. Maka saudara, di dalam nubuatan, di dalam Mazmur 110, di ayat 1 dan 2 dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Saudara, ini nubuatan mengenai Mesias terkait dengan raja di atas segala raja, yaitu raja yang duduk di atas tahta Daud selama-lamanya. Namun di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, dikatakan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Saudara, di sini berbicara tentang keimam besaran daripada Mesias. Dan pada saat yang sama, dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, dari apa yang kita pelajari di sini, saudara, betapa sulitnya bagaimana seorang Mesias dapat menggenapi dua hal di dalam dirinya. Yang pertama, dia harus menjadi imam besar. Yang kedua, dia harus adalah raja di atas segala raja. Saudara, Perjanjian Lama memberikan nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Dan ketika Allah menyatakan siapakah Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa Yesus Kristus, dialah yang menggenapi apa yang dirancangkan Tuhan. Karena dialah penyataan Allah kepada kita, supaya kita boleh mengenal dia. Saudara, Kristus, dia adalah imam besar agung selama-lamanya bagi kita. Dan dia raja di atas segala raja di dalam kekekalan itu. Mari kita selalu menyembah dia dan selalu datang kepada dia dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus menggenapi karakteristik dari seorang imam besar, yaitu turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Dan yang terbesar adalah dengan kematiannya yang ia tanggung atas dirinya, karena memang ia memiliki kapasitas untuk menanggungnya. Dan dia menang atasnya. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, salah satu karakteristik sangat penting dari seorang imam besar adalah dia dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Karena imam besar itu mewakili kita di hadapan Tuhan. Jikalau dia tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, dia tidak bisa menjadi imam besar bagi kita. Tapi saudara, apa yang Yesus Kristus lakukan menjadi sesuatu
yang sangat signifikan. Karena Kristus bukan saja turut merasakan dalam ranah afektif atau perasaan, tetapi Kristus turut merasakan dalam ranah eksistensi. Saudara, apa yang Yesus Kristus turut rasakan dalam hidup kita? Saudara, sampai dia juga merasakan kematian itu bagi kita. Saudara, tidak ada seorang imam besar yang sampai kepada titik itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus, dia membawa bukan korban hewan, tetapi dia membawa dirinya sendiri sebagai korban penebusan di hadapan Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara firman Tuhan berkata bahwa dia sebagai manusia, dia menyampaikan permohonan doa dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara, dia pun menghadapi maut itu, saudara, sebagaimana setiap kita menghadapi maut. Dan dia menghadapi maut, dan dia menang atas maut. Saudara, dia menghadapi maut bukan karena dia pernah berbuat dosa atau dia orang berdosa. Karena dia tidak ada dosa sama sekali. Tetapi dia menghadapi maut karena kita. Supaya dia menjadi imam besar bagi kita, saudara. Saudara, masalah terbesar, masalah yang paling mengerikan dalam hidup manusia adalah kematian itu sendiri. Tidak ada seorang manusia yang dapat menang atas kematian. Saudara, Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita seperti itu. Saudara, apatah pergumulan kita, penderitaan kita yang lain, yang tidak sanggup dia tolong dalam hidup kita. Jikalau kematian itu sendiri dia hadapi, dan saudara, puji Tuhan, dia menang atasnya, karena dia bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Sehingga saudara, kita dapat mengandalkan dia di dalam segala sesuatu. Sehingga saudara, meskipun satu kali kita menghadapi maut itu, tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal, yang melampaui kekuatan manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, ingatlah satu hal, bahwa Kristus, dia sudah menghadapi maut, dan dia menang atas maut, demi kita, yang satu kali akan menghadapi kematian itu. Sehingga tidak ada perkara yang begitu besar yang dia tidak sanggup tolong kepada kita. Karena perkara yang terbesar yang menjadi musuh kita, yaitu maut, dia sudah kalahkan. Mari kita bersandar kepada dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Semakin kami mengenal Kristus dan karya-Mu, semakin kami teguh berpegang kepadamu, bahkan menyandarkan hidup kami, apapun yang kami alami. Kami tahu ada Tuhan yang bersimpati kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.